Syukran atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak ngebas pada hari ini karena serak-serak bagaimana ya. Oke, jadi tadi kita sudah lewati beberapa materi tentang budaya positif. Nah, tadi masih mungkin ada yang bingung terkait dengan posisi. Jadi kita posisi kita di mana? Ya kayak tadi ada kasus. Jadi ada kasus yang didapatkan di kelas, kemudian kita diamanahkan oleh kepala sekolah untuk menangani kasus itu. Nah, kita di situ di posisi kita sebagai apa? Apakah kita membuat merasa bersalah? Tapi saya rasa kebanyakan guru itu pasti berada di posisi itu. Saya yakin. Jadi ketika ada siswa datang, langsung kita membuat, kau ini begitu terus kau bikin. Nah itu, saya kecewa ini kalau begini. Berarti membuat rasa bersalah. Nah, jadi dari rasa kecewa itu biasanya langsung kita menghukum di situ. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita lanjut di bagian keyakinan kelas, dan tadi sudah dibahas juga tentang restitusi. Jadi ada 3 tingkatan antara menghukum, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke restitusi, saya sedikit menjelaskan terkait dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini, di situ ada pertanyaan mengapa bukan peraturan kelas. Jadi apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada mungkin dari Bapak Ibu atau Ustazah? Apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada mungkin bisa Ustaz Imam? Menurut Pak Imam, apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu membuat siswa yakin. Kalau peraturan kelas? Mengatur siswa. Oke. Ada satu lagi dari Rahmat mungkin, Bu Eli. Ya tadi Bu Eli angkat tangan, silakan Bu Eli. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, kalau keyakinan kelas itu biasanya kita laksanakan peraturan kelas kita laksanakan secara sepihak, artinya guru yang mendominasi dalam kelas atau memberikan aturan itu di kelas, kemudian siswa yang jalankan aturan itu, kalau tidak harus dihukum begitu. Sedangkan kalau keyakinan kelas yang saya tahu itu adalah kita berkolaborasi antara guru dengan siswa untuk menentukan kesepakatannya kelas, untuk menentukan aturan kelas supaya kelasnya bisa berjalan dengan lancar, teratur dan aman. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Oke, jadi ya terima kasih atas pendapat dari teman-teman guru. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu bukan peraturan ya. Jadi peraturan itu ada larangan di dalamnya. Jadi bedanya adalah kalau keyakinan kelas itu tidak ada larangan, sedangkan kalau peraturan ada larangan. Itu yang selama saya pelajari selama ini adalah contoh peraturan kelas adalah dilarang mencoret-coret meja. Nah, kalau kita jadikan sebagai keyakinan kelas adalah mari menjaga meja dan kursi. Penggunaan kalimat positif. Iya, jadi penggunaan kalimat positifnya lebih ke keyakinan kelas seperti itu. Nah, kemudian ini pembentukan keyakinan kelas jadi bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Ya tadi sudah diberikan contoh bahwa dilarang menggunakan kata larang, atau kalau parenting itu jangan menggunakan kata jangan bunda ke anaknya. Itu seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak supaya semua keyakinan yang kita sepakati dari awal itu mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, misalnya mencoret-coret dinding. Ya, mari menjaga
dinding kita ya dari coret-coretan. Nah, jadi jangan mengatakan jangan mencoret-coret dinding. Ya, seperti itu. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang seharusnya kita laksanakan ke depannya. Semoga kita bisa laksanakan bersama. Karena biasanya kalau kita membuat, meskipun di rapat-rapat terakhir itu kita biasa gunakan hal seperti ini di keyakinan. Nah, selanjutnya kita lanjut di segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi yang coba dijelaskan oleh Bu Linda tadi bahwa ada 3 tingkatan, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu lebih ke fisik. Ya, jadi hukuman itu dia terjadi secara spontan. Jadi tiba-tiba ada anak yang memukul temannya, langsung kita hukum saja tanpa ada kaitannya dengan perilaku yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, itu namanya hukuman. Oke, kemudian ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu adalah bagaimana kita membuat anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Artinya kita tidak langsung menyalahkan anak itu, atau menstabilkan identitasnya anak bahwa oh ini sering membuat salah. Jadi pas datang kita langsung mengatakan kamu yang begitu terus bikin, setiap hari begitu. Jadi kita tidak langsung menghukum seperti itu, tapi ada berbagai cara. Yang pertama adalah kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Ya, tapi kan mungkin kalau guru jengkel juga kalau sering kita ulang hal seperti itu. Dan kita tidak mungkin mengatakan juga tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalnya anak itu datang setiap hari buat masalah, tapi kita tidak mungkin juga kita mengatakan tidak ada manusia sempurna, tetapi kita harus mencari cara lain supaya tidak langsung menyalahkan anak itu. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita mencoba untuk menarik pengalaman kita, baik kita waktu sekolah maupun pengalaman-pengalaman yang lain. Kemudian bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini yang paling tepat biasanya. Makanya saya bilang tadi, kalau yang dari 1 sampai 3 itu biasanya kita jenuhi di situ. Makanya kita lebih baik bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, dari jawaban ini biasanya ya saya kasih contoh yang kelima ya. Ya, yang kelima itu kalau kita bisa mengatakan kamu berhak merasa begitu. Jadi misalnya ada siswa si A itu pendiam. Kemudian ada si B yang selalu mengganggu si A. Tiba-tiba si A memukul si B. Kemudian dia menghadap. Karena kan anak-anak yang memukul ini dikatakan sudah nakal, tidak nakal yang memukul, sehingga kita mengatakan kamu berhak merasa seperti itu karena diganggu seperti itu. Lanjut, Bu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk darinya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini tadi makanya saya bilang ada kaitannya dengan identitas, yang menstabilkan identitas dengan validasi tindakan yang salah. Jadi harus ada kata-kata yang terbaik yang dikeluarkan oleh guru, karena saya yakin guru itu sebagai coach kalau nggak salah. Jadi guru kita harus menempatkan diri kita sebagai coach. Terima kasih. Lanjut, Bu. Selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi kita buat keyakinan kelas, kemudian kita terapkan di dalam restitusi. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
ada motivasi dari dalam diri kita. Apa keyakinan kelas kita? Jadi misalnya tadi ada keyakinan kelas yang mengatakan kita harus menjaga meja kita atau kita tidak mencoret-coret, ya, menjaga supaya meja kita tetap bersih, itu keyakinan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Makanya tadi dikatakan bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu semua warga sekolah harusnya hadir. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Saya rasa itu saja mungkin. Ini contoh situs, tapi masih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa bedanya keyakinan sama peraturan? Ada yang bisa kasih contoh peraturan? Peraturan kelas. Peraturan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilanggar atau harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Contoh, dilarang? Buang sembarangan. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang Pada hari yang telah ditentukan. buang sampah Pada tempatnya. sembarangan. Oke. Nah, perhatikan di atas. Jadi pengertian dari keyakinan adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari anak tanpa hukuman atau hadiah. Itu keyakinan. Makanya biasakan selama ini kita ada 3 tingkatan itu. Ada istilah menghukum, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi. Jadi kalau keyakinan tentang hukuman, ya, anak-anak melanggar itu harus langsung dapat hukuman tanpa sejalan dengan apa yang dilakukan. Nah, itu terkait dengan hukuman. Tapi konsekuensi adalah di mana aturan itu sudah sejalan dengan apa yang dilanggar. Jadi apa yang dilanggar, oh ini konsekuensinya seperti itu. Itu konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, kemarin siapa praktekkan ini di Afifah. Ya, Afifah saya ambil sebagai contoh restitusi. Kita menanyakan terkait dengan apa masalahnya, kenapa seperti itu. Jadi kita mencari tahu akar masalahnya di mana dan dia menentukan sendiri solusinya. Seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Oke, salah satu caranya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini sebentar ada kertas yang akan saya bagi. Ya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerjasama membentuk kegiatan yang efektif. Nah, di sini ya. Jadi semua guru bertanggung jawab. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah ini ada kertas saya bagi. Silakan buat peraturan kelas dulu. Buat peraturan kelas sendiri masing-masing, baru kita sepakati bersama. Masing-masing. Ya. Ya, tidak boleh ribut, apalagi. Jadi silakan buat keyakinan kelas menurut kalian. Oh, ini peraturan yang harus ada di kelas. Tidak boleh. Teman-teman kelas atau untuk guru? Semua, mau guru atau ini, yang pasti di kelas tak. Yang berkaitan dengan kelas. Minimal 3, satu orang 3. Peraturan. Misalnya dilarang pakai sepatu di dalam kelas, dilarang pakai sandal, ya seperti itu. Oke. Ya, ambil saja. Ya, tidak usah tulis nama.
Oke, jadi seperti itu Dik. Jadi nanti kalian akan buat minimal 3 peraturan. Contoh, dilarang memakai sendal di dalam ruangan. Oke, silakan dimulai. Minimal 3 ya. Hah? Nggak usah tulis nama. Oke, silakan kembali ya sudah. Oke, sudah? Oke. Oke. Oke, perhatikan ke depan. Sudah semua? Siapa yang belum? Ayo. Oke. Kenapa, Pak? Saya tunggu, Ji. Ya, sudah tadi ya. Sudah. Ya, dilarang apa? Pasal sudah pasal? Sudah? Sudah pasal? Dikit Pak. Salah-salah ya, memang. Oke. Pasal sudah atau belum? Sudah? Iya. Oke, kita lanjut. Pasal sudah? Sudah. Oke, silakan dikumpul. Oke, kita lanjut ya. Jadi peraturan ini nanti akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya? Bedanya kalau keyakinan itu tidak ada nilai positif Kalau keyakinan tidak ada kata negatif di dalamnya. Paham? Tidak ada kata negatif. Kita ambil contoh. Dilarang membiarkan buku tidak teratur di atas meja. Oke. Dari hal seperti ini, peraturan ini akan kita ubah menjadi merapikan buku di tempatnya atau mengatur buku dengan baik.
bukan dilarang. Oke? Nah, ketika ada yang melanggar seperti itu, maka orang itu akan dipanggil. Kenapa seperti ini? Saya kira sudah ada keyakinan dari dulu bahwa kita mengatur bukunya dengan baik di atas meja. Oke? Jadi, keyakinan itu harus bernilai positif. Ya? Misalnya di sini, dilarang pakai sepatu dan sandal di dalam kelas. Berarti apa contoh dari keyakinannya? Oke, melepas alas kaki ketika masuk ke kelas. Nah, itu adalah nilai positifnya di situ. Ya, oke. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Keyakinannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi keberhasilan dari suatu keyakinan itu adalah adanya kesadaran diri akan perilaku positif di dalam interaksi kepada guru dan teman. Kesepakatan yang dibuat oleh siswa akan menjadi tanggung jawab seluruh warga kelas untuk melaksanakannya. Jadi warga kelas itu adalah siapa saja yang ada di kelas itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di keyakinan kelas. Jadi diubah kita tadi yang negatif menjadi positif. Tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kalau jadi keyakinan berarti membuang sampah pada tempatnya. Jadi hilangkan kata melarang. Oke, seperti itu. Menyimak ketika guru menjelaskan. Ya, itu menyimak berarti kan biasanya kan kata peraturannya adalah tidak boleh ribut dalam kelas, berarti menyimak ketika guru menjelaskan. Nah, itu jadi negatif. Negatif menjadi positif. Sudah? Oke, silakan maju. Tuh ditempel. Oke, baik, saya akan panggil satu orang ke depan untuk membacakan satu saja peraturan yang ada di peraturan kelas dan satu orang di keyakinan kelas. Oke, saya panggil Fadil. Bacain satu di peraturan kelas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan peraturan kelas. Yang pertama di sini tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, buku, meja, kursi dirapikan tidak berantakan. Yang ketiga, menjaga adab. Oke. Oke, terima kasih Fadil. Oke, saya lanjut ke siapa? Asmi. Oke, silakan maju Asmi. Asmi membacakan satu keyakinan kelas, ya. Dan sebentar kita akan sepakati bersama apa yang harus ada di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan keyakinan kelas. Yang pertama, merapikan buku-buku yang ada di atas meja. Yang kedua, menjaga laci meja yang lain.
Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kita akan membuat kesepakatan kelas yang ada di kelas 11 Mia dan Is. Jadi keyakinan kelas akan saya pantau selama beberapa kali ke depan, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak, kita akan meninjau kembali kenapa keyakinan yang kita sepakati tidak terlaksana. Jadi beda keyakinan dengan peraturan. Keyakinan itu harus kita betul-betul jalankan, ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ada tadi tidak memakai sepatu. Berarti keyakinannya adalah melepas alas kaki ketika masuk kelas. Sepakat? Atau ada yang tidak sepakat? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena berdebu kelas. Oke. Pertanyaannya kenapa bisa berdebu? Dari mana debunya? Dari kelas. Debunya dari mana? Saya tanya dulu, dari mana debunya? Dari dia yang Dari alas kaki. Nah, kalau sudah tidak memakai alas kaki dan sudah sering piket dan pel, itu saya yakin tidak ada yang debu. Coba konsisten dulu, kita lihat beberapa hari ke depan. Oke, yang kedua, apalagi keyakinan kelas yang kedua? Oke, membuang sampah yang ketiga? Oke. Menjaga kerapian meja dan kursi. Kemudian apa lagi di sini? Oke, melaksanakan piket. Apa lagi? Meminta, meminjam ya. Meminta izin. Ini sering terjadi kah? Sering terjadi di kelas ini? Meminta izin ketika meminjam. Meminjam apa? benda. Oke, ini penting. Ingat ya, pulpen itu adalah hal yang kecil tapi penting. Kenapa saya bilang? Biasanya kalau kita pinjam itu tidak kembali lagi. Itu sudah sering terjadi. Yang keenam apa? Ada tadi lucu ya, karena kayaknya ada yang sudah mulai fokus belajar. Tadi Yucu mengatakan menyimak guru ketika menjelaskan. Apalagi satu lagi ya. Satu lagi di sini. Piket, alas kaki. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu keyakinan kelas atau bukan? Bukan. Keyakinan diri sendiri ya. Kesadaran diri sendiri. Apalagi sini? Duduk diam di kursi masing-masing ketika belajar, sudah ya? Merapikan kursi meja secara digunakan. Sudah di atas ya? Apalagi? Pak, itu yang meminta izin saat ini keluar kelas. Oh ya. Meminta izin ketika keluar kelas. Oke, saya kira ini saja, tidak usah terlalu banyak. Oke, saya kira ini saja terkait dengan keyakinan kelas. Kira-kira sulit tidak dilaksanakan? Insyaallah. Apa yang paling sulit di sini? Paling sulit itu menyimak. Sama mamamu. Piket. Oke. Piket, kenapa ya?
Oke, piket itu kan biasanya kenapa bisa sulit? Karena partner kita itu tidak mau bekerja sama. Iya, Pak. Capek, Pak. Capeknya di mana? Nah, itu tadi saya bilang kalau partnernya tidak bagus, maka kita akan kerja sendiri. Mana jadwal piketnya kan? Udah di print. Pak, masa dapat lagi? Masa hari Senin di Hewan semua? Iya. Oh, berarti harus diubah. Iya, Pak. Udah ada. Masa hari Senin di Hewan semua, Pak. Oke. Baru 5 lagi Hewan situ. Nah, berarti harus, makanya saya bilang peraturan itu sikapnya adalah dia menghukum. Makanya harus buat keyakinan kelas supaya kita tidak tertekan. Silakan. Tidak apa-apa. Jadi kita buat keyakinan kelas supaya kita tidak tertekan dengan apa yang kita yakini. Seperti itu. Kayak tadi piket, mungkin saja teman piket tak mau diubah supaya tidak jenuh dengan itu terus ditemani. Apalagi kira-kira yang sulit di atas? Kenapa? Kenapa bisa? Oke. Biasa kalau apa? Kalau udah aneh guru udah asik kan. Boring ini. Oke. Kenapa siswa tidak bisa menyimak ketika belajar? Karena pertama, guru membosankan, terlalu asik menjelaskan sendiri. Guru asik sendiri gitu ya. Oke, jadi kita nanti akan saya sampaikan. Ya. Akan saya sampaikan di guru-guru karena kan biasanya kalau rapat itu ada penyampaian. Ya. Seperti itu. Apalagi? Sama yang dirasakan sama siapa? Fahri kelas 10. Kan saya panggil juga, kenapa sering tidur di kelas? Kan guru-guru melapor ya, kenapa sering tidur? Karena itu tadi. Karena katanya kalau membosankan gurunya, dia langsung tertidur. Apalagi? Pak, begitu juga karena biasa kalau cerita-cerita sama teman apa karena tidak ada teman ini juga cerita guru kayak udah bertanya ke kita di papan tulis terus nih jadi teman ke cerita-cerita supaya dapat stimulasi kalau dapat kita teman yang asik pasti tidur itu. Oke, bisa. Apalagi ya Inun? Kenapa Inun? Nomor 1, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca dari kelas 11. Saya akan membacakan tentang keyakinan yang saya buat. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, meminta izin saat meminjam barang teman. Yang ketiga, menyimak guru saat menjelaskan. Yang keempat, meminta izin saat ingin keluar kelas. Semoga keyakinan kelas yang kami buat ini kami laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dalil Farhan telah membuat keyakinan kelas dan semoga keyakinan yang kami buat bisa dilaksanakan dengan baik. Adapun keyakinan-keyakinan yang telah saya buat tadi adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melepas alas kaki sebelum masuk kelas. 3. Merapikan kursi dan meja setelah digunakan. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Zahra. Saya telah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ini. Jadi yang pertama itu merapikan buku-buku yang ada di atas meja. Yang kedua menjaga laci meja yang lain. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih.